Anggota DPR, gila hormat dan gak tahu diri ini merasa tersinggung disamakan dengan buruh, tukang becak, dan rakyat berpenghasilan UMR. Udah gila perwakilan rakyat satu ini. Jika anggota DPR, wakil rakyat yang seharusnya membela rakyat, justru marah kalau disamakan dengan rakyat jelata. Begitu tahu hal itu, Salsa Erwina langsung meledak di depan kamera. Dalam acara diskusi politik yang disiarkan langsung, ia tak bisa menahan emosi setelah mendengar ucapan mengejutkan dari salah satu anggota DPR. Semuanya bermula dari forum publik di salah satu stasiun televisi nasional. Dalam acara itu, seorang anggota DPR berkata lantang, "Kami ini wakil rakyat, bukan rakyat biasa." Ada level dan tanggung jawab yang berbeda. Kalimat itu sontak membuat suasana studio hening. Beberapa tamu undangan hanya bisa saling pandang, tak percaya dengan pernyataan yang barusan keluar. Namun tidak bagi Salsa Erwina. Aktivis muda yang dikenal vokal soal kesetaraan sosial itu langsung menegakkan badan, menatap tajam ke arah sang anggota DPR. Raut wajahnya berubah serius, dan dalam hitungan detik, tensi forum itu pun langsung memanas. Dengan nada tinggi, Salsa Erwina langsung menatap tajam ke arah anggota DPR itu dan berkata lantang, "Kalau kalian wakil rakyat, ya berarti kalian bagian dari rakyat, bukan raja yang duduk di atas menara Gading." Suasana studio yang awalnya tenang, mendadak berubah tegang. Beberapa penonton di lokasi bertepuk tangan kecil, sementara yang lain hanya terdiam, menahan napas. Anggota DPR, gila hormat dan gak tahu diri ini merasa tersinggung disamakan dengan buruh, tukang becak, dan rakyat berpenghasilan UMR. Udah gila perwakilan rakyat satu ini. jika anggota DPR akan mendapatkan tunjangan rumah jabatan, sebaliknya rakyat yang bergaji UMR siap-siap bakal dipotong tuh gajinya 3% untuk bayar iuran tabungan perumahan rakyat. Bang Dedi, tidak melihat ini menjadi hal yang kontras antara apa yang akan didapatkan anggota DPR dengan rakyat? Ya, Anda mencampur aduk masalah. Ya, jadi mau ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000-an sudah 80 juta. Udah gitu nggak bisa menjelaskan apa rasionalnya dia berhak untuk dibayar jauh lebih besar dibandingin tukang becak, buruh, dan rakyat gaji UMR. Udah jelas-jelas kita semua pekerja di Indonesia adalah tulang punggung dari anggaran pemerintah. Dia bayar pajak aja enggak. Jadi siapa yang sebenarnya mengemban tugas negara di sini? Dia bilang gaji saya 80 juta sebelum join DPR. Kecil amat pak, gaji cuma 80 juta. Ketahuan sih, pantesan ngomongnya nggak nyambung. Kalau memang dibilang gaji dari DPR itu rendah, ngapain join DPR? Kita juga nggak pengen punya perwakilan yang arogan, nggak punya logika, ngomongnya nggak nyambung. Emosi lagi nih orang, bener-bener gila hormatnya udah nggak ada obat. Dia minta dibandingin, harusnya bandingin gaji saya bukan dengan rakyat, tapi bandingkan gaji saya dengan petugas BUMN katanya. Mau dibandingin sama BUMN yang rugi triliunan setiap tahun itu, yang di dalamnya korup dan gak becus memanajemen perusahaan-perusahaan milik negara. Pak, kalau mau banding-bandingin sama yang lebih bagus, bukan sama yang lebih jelek. Ini aja udah jelas banget mentalitasnya. Dia join ke situ untuk memperkaya dirinya. Nggak ada di situ dia bahas mengenai kesejahteraan rakyat. Nggak ada di percakapan itu dia bahas tentang kontribusinya terhadap rakyat. Ngomongin gaji terdepan, ngomongin hasil kerja. Loyo. Kalau mau bandingin sama yang bagus, bandingin tuh sama pemerintah Swedia, pemerintah Skandinavia. Nggak dapat tunjangan rumah, nggak dapat tunjangan mobil. Gajinya juga sama aja kayak pegawai-pegawai yang lain. Kenapa? Karena mereka mewakili masyarakat. Dan apa hasil kerjanya? Negara-negara Skandinavia adalah negara-negara paling makmur di dunia, paling bahagia, dan paling rendah korupsinya. Karena mindsetnya benar, bukan mindset gila hormat seperti situ. Ini gengs, ada karyawan tersinggung disamakan sama bosnya. Masuk di akal nggak sih orang kayak gini? Dia yang kerja di sana dibayar gajinya dari pendapatan bos-bosnya, tersinggung disamakan sama bosnya. Karyawan nggak tahu diri ini mau kita apain nih gengs? Tag dong di bawah siapa sih namanya ini orangnya dan siapa partainya. Jangan sampai kita pernah pilih orang ini lagi. Suruh aja kerja di luar yang katanya gajinya 80 juta. Yakin tuh gajinya 80 juta. Kalau iya ngapain join pemerintahan? Lebih besar emang pendapatannya di pemerintahan. Salsa terus melanjutkan, dengan suara bergetar tapi penuh keyakinan. Jabatan kalian ada karena suara rakyat. Tapi kenapa, setelah duduk di kursi empuk, kalian justru lupa siapa yang kalian wakili? Kamera menyorot wajah para anggota DPR yang tampak gelisah. Beberapa berusaha tersenyum kaku, tapi jelas kata-kata itu menusuk. Sementara itu, di media sosial, cuplikan momen itu mulai menyebar. Tagar-tagar Salsa Erwina trending menjadi sorotan, dan publik mulai bicara tentang kesenjangan, tentang arogansi, dan tentang arti sebenarnya dari kata wakil rakyat. Tak butuh waktu lama,
Cuplikan kemarahan Salsa Erwina itu langsung menyebar ke seluruh media sosial. TikTok, Instagram, hingga X, semuanya ramai memperbincangkan satu hal. Keberanian Salsa melawan arogansi para pejabat. Tagar-tagar wakil rakyat atau penguasa merajai trending topik selama berhari-hari. Netizen membanjiri kolom komentar dengan dukungan luar biasa. Ada yang menulis, akhirnya, ada yang berani bicara jujur di depan mereka. Dan yang lain menambahkan, suaranya mewakili jutaan rakyat kecil yang sudah lelah dibohongi janji-janji. Tapi, tidak semua setuju. Sebagian kalangan menilai Salsa terlalu emosional. Mereka bilang, kritik boleh, tapi harus sopan. Jangan menyerang di depan umum. Namun di balik perdebatan itu, satu hal jadi jelas. Kemarahan Salsa Erwina berhasil menggugah kesadaran publik, bahwa di negeri ini, suara rakyat kecil sering kali kalah nyaring. Sampai ada seseorang yang berani berdiri dan bersuara. Kalau kita lihat lebih dalam, kemarahan Salsa Erwina sebenarnya bukan sekadar emosi, tapi bentuk kepedulian terhadap prinsip dasar demokrasi. Dalam sistem demokrasi, wakil rakyat seharusnya menjadi jembatan antara suara rakyat dan kebijakan negara. Bukan malah merasa lebih tinggi atau terpisah dari masyarakat yang diwakilinya. Karena ketika seorang pejabat mulai menganggap dirinya berbeda level dari rakyat, disitulah kepercayaan publik mulai runtuh. Sikap seperti yang dikritik oleh Salsa mencerminkan fenomena sosial yang nyata, di mana kekuasaan kadang membuat orang lupa asalnya. Lupa bahwa setiap kursi di parlemen dibangun dari keringat dan harapan jutaan rakyat kecil. Dan yang lebih penting lagi, politik sejatinya bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tetapi tentang siapa yang lebih siap melayani. Di akhir tayangan, Salsa Erwina menutup dengan kalimat yang kini viral di mana-mana. Jabatan itu hanya sementara, tapi harga diri dan moral, itu yang abadi. Ucapan sederhana itu terasa menamparkan banyak pihak. Karena sejatinya, kekuasaan bukan untuk ditinggikan, tapi untuk digunakan melayani mereka yang memberi kepercayaan. Kemarahan Salsa menjadi cermin, bahwa di negeri ini, rakyat tidak butuh pejabat yang sempurna. Mereka hanya butuh wakil yang tetap rendah hati, yang sadar bahwa tanpa rakyat, tak akan ada kata wakil. Dan dari kejadian ini, publik belajar satu hal penting. Keadilan sosial tidak lahir dari pidato, tapi dari sikap. Sikap menghormati rakyat yang telah memberi mandat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Disclaimer, cerita ini bersifat fiksi edukatif. Seluruh nama, dialog, dan peristiwa hanyalah rekaan untuk tujuan pembelajaran sosial dan politik. Tidak menggambarkan kejadian, lembaga, atau tokoh nyata.